Ya, selamat datang Bang Firdaus. Hari ini kita mau diskusi pandangan sedikit nih terkait kualitas pendidikan di Indonesia dan bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa nih di Indonesia. Mungkin sebelum kita mulai itu, perkenalkan diri dulu ya Bang. Aku Agil Pandora, mahasiswa S1 Sistem Informasi di BINUS University. Mungkin silakan Bang Firdaus untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Firdaus. Saya staf HRD di salah satu perusahaan swasta. Oh, oke Bang. Terima kasih nih Bang kehadirannya untuk kita diskusi sedikit nih. Mungkin langsung saja Bang, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin aku bisa pengen tahu nih pandangan dari Bang Firdaus nih bagaimana terkait topik kita untuk malam hari ini. Mungkin yang pertama nih pandangan Bang Firdaus dulu nih terkait bagaimana sih sistem pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini Bang. Ya, sebenarnya pendidikan di Indonesia itu mungkin bisa dibilang udah menuju ke arah yang lebih positif sebenarnya. Setuju Bang. Cuman memang perlu beberapa peningkatan. Mungkin juga bisa dibilang gap antar daerah juga kualitas pendidikannya masih belum merata. Dan itu mungkin bisa kita tingkatkan lagi pemerataan pendidikannya, karena banyak sangat jauh ketimpangan antara kota dengan pedesaan gitu. Oh, benar-benar sih Bang. Kalau menurut aku juga kayak di pedesaan-pedesaan atau daerah-daerah terpencil kan belum merata ya pendidikan Indonesia. Mungkin karena Abang udah menyinggung daerah-daerah terpencil dan pedesaan-pedesaan itu, mungkin bagi sedikit aja nih pandangan Abang bagaimana sekarang nih perkembangan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah pedesaan di Indonesia sekarang Bang. Ya, mungkin dari kita bisa lihat dari kesempatannya mereka untuk mendapatkan berbagai informasi tambahan untuk mendukung pembelajarannya mereka. Kalau kita bisa lihat di perkotaan itu ya, internet itu kan sangat masif ya di perkotaan, dan dengan internet kita bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah gitu. Nah, di pedesaan juga itu untuk internet sendiri itu susah. Jadi mungkin akses informasi tambahannya itu mereka untuk mendapatkannya sulit gitu. Ditambah lagi mungkin pendidikan orang tua dari perkotaan dan pedesaan itu ketimpangan jauh juga, dan mungkin di rumah mereka tidak bisa diajarkan untuk menggunakan internet itu bagaimana untuk mendapatkan informasinya gitu. Iya, setuju sih Bang dari pandangan Abang terkait hal itu. Mungkin dari pandangan Abang tadi nih, mungkin aku minta sedikit pendapat nih dari Abang nih. Keterkaitan nih Bang, bagaimana pendapat Abang nih tentang kemampuan berpikir kritis nih siswa-siswa yang ada di Indonesia nih dengan keterkaitannya antara kualitas pendidikan di Indonesia nih Bang. Bagaimana nih Bang keterkaitannya nih? Oke, sebenarnya pendidikan kritis kita itu masih masih jauh lah bisa dibilang, karena setahuku itu di sekolah itu mungkin kebanyakan kita itu diajarkan untuk satu arah pembelajarannya. Kemudian juga mungkin hanya diarahkan oleh guru mungkin Bang ya. Jadi hanya guru menerangkan pada siswa-siswanya hanya menangkap apa yang betul. Guru. Dan kebanyakan mungkin bisa kita lihat juga pembelajarannya itu banyak yang hafalan juga kan. Oh iya, betul. Jadi apa yang dikasih guru mahasiswa menghafal hanya sampai di situ. Ya. Mungkin selanjutnya nih Bang, sejauh mana nih Bang pengaruhnya tadi nih Bang, pengaruhnya itu kemampuan berpikir siswa itu terhadap kualitas pendidikan Indonesia nih. Mungkin apakah mungkin siswanya makin kritis, kualitas kita nih makin bagus atau bagaimana nih Bang? Oke, kalau berbicara tentang pengaruhnya, sebenarnya pengaruhnya sangat besar gitu ya. Kalau semakin kritis siswanya itu mencerminkan bahwasannya pendidikan kita itu sudah baik, dan itu bisa mereka bawa untuk menghadapi dunia luar gitu. Mereka bisa bawa itu keahlian untuk berpikir kritisnya. Ya benar sih Bang, karena sama sih pandangan dari aku juga. Kalau
kita makin kritis, maka ya kita kan akan siap nih menghadapi dunia, baik itu dunia pekerjaan nih kan, karena konteksnya kan dari siswa kan, jadi kita harus makin kritis lah, apalagi di zaman-zaman makin maju sekarang ini kan. Berikutnya nih dari abang sendiri nih, menurut abang apakah pendidikan di Indonesia ini sudah mengajarkan nih keterampilan untuk berpikir kritis ke siswa itu nih, udah diterapkan apa belum? Ya, berkesinambungan dengan pertanyaan sebelumnya sebenarnya. Menurutku itu untuk sekarang itu kita belum optimal. Kalau kita lihat juga dari pengajar juga kan, mereka mengajar mungkin belum bisa mengemas pembelajaran itu dengan interaktif gitu. Jadi masih kebanyakan itu masih monolog dan tidak menekankan siswa itu untuk bisa berdiskusi. Dari penjelasan dari Bang Firdaus tadi nih, peran dari tenaga pengajar itu menurut abang nih berpengaruh nggak sih untuk meningkatkan berpikir kritisnya siswa-siswa di Indonesia ini, Bang? Wah, sangat berpengaruh pastinya, karena pengajar itu kan sentral. Kalau kita bayangkan kita di dalam kelas gitu, kita sebagai siswa gitu ya, pengajarlah yang mengarahkan kita untuk melakukan ya pembelajaran aktif gitu kan, jadi harus ngerespon gitu, guru ya. menerangkan pasti untuk siswa itu aktif gitu, pasti gitu Bang ya. Betul. Oke. Kalau dari segi pembelajaran kita sekarang nih mungkin sudah cukup aktif ya mungkin ya, siswa-siswa yang sekarang gitu, jadi setiap guru interaksi dengan siswa itu pasti langsung respon gitu. Mungkin pandangan aku tadi mungkin belum optimal saja berarti ya. Perlu mungkin Bang, menurut abang nih, menurut pandangan Bang Firdaus nih, perlu nggak penambahan kurikulum khusus nih di sistem pendidikan Indonesia nih, untuk khusus siswa itu belajar terkait sistem berpikir kritis ini Bang? Perlu nggak penambahan kurikulum khusus itu? Harusnya sih perlu ya. Ditambahkan di kurikulum gitu Bang ya, jadi bukan hanya sekedar campaign kita sebagai siswa harus kreatif atau kritis segala macam, tapi perlu sebagai kurikulum tambahan itu Bang ya? Betul, harusnya itu perlu. Saya juga setuju sih Bang, dari pandangan dari Bang Firdaus ini. Mungkin ada saran Bang dari Bang Firdaus nih terkait tantangan nih Bang, tantangan sekarang kan bagaimana nih siswa-siswa ini bisa berpikir kritis nih Bang untuk meningkatkan kualitas Indonesia. Saran abang nih terkait tantangan-tantangan tersebut apa nih Bang? Ada saran nggak kira-kira dari Bang Firdaus nih? Ya, mungkin dari tenaga pengajarnya juga harus ditingkatkan lagi ya kompetensinya. Bagaimana yang seperti saya udah bilang tadi sebelumnya itu bisa mengemas pembelajaran itu bisa lebih interaktif, lebih fun gitu. Jadi anak-anaknya mungkin bisa lebih lebih enjoy mengikuti pembelajarannya gitu. Mungkin mereka mengutarakan pendapatnya mereka juga lebih leluasa gitu kan. Itu juga bisa menghasilkan anak-anak yang berpikir kritis nanti. Itu diperlukan inovasi berarti dari tenaga pengajar ya Bang ya, bagaimana biar siswa itu bisa jadi aktif. Betul. Dan mereka tuh ikut aktif dan berpikir kritis gitu. Kalau misalnya ada tambahan atau apa dari guru atau tenaga pengajarnya, mereka ikut aktif gitu. Ya, dan itu juga sebenarnya nggak hanya peran guru ya di situ ya, harusnya peran orang tua juga di rumah mungkin. Benar, setuju Bang. Untuk misalnya nih ada PR dari guru, anaknya menanyakan soal PR-nya tersebut, ya mungkin orang tuanya juga bisa lebih welcome untuk mengajarkan anaknya bagaimana memecahkan masalah-masalah terkait PR-nya tadi. Dan itu dikemas dengan lebih fun lagi gitu. Jadi mungkin banyak orang itu menganggap sekolah itu, ada beberapa mungkin menganggap sekolah itu agak menyeramkan ya. Iya, ada mungkin sebagian siswa yang tidak menyukai sekolah, mungkin bagi mereka itu seram. Nah, itu tugas orang tua juga untuk bisa membuat itu lebih enjoy lagi untuk anaknya gitu. Iya, dan bagaimana mereka mengarahkan anaknya bahwa sekolah itu bukan sesuatu yang harus ditakuti berarti gitu ya.
ya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia perlu sih bang, memang sangat-sangat perlu peran dari orang tua, bukan hanya tenaga pengajar. Selain itu sebenarnya yang itu tadi peran pemerintah juga diperlukan. Yang tadi sempat dibahas juga kan pemerataan terkait informasi di internet gitu ya. Iya betul. Mungkin di daerah juga internetnya masih kurang juga kan gitu. Iya. Dan secara ekonomi pun mungkin mereka untuk mendapatkan internet itu nggak mampu gitu. Nah Iya. itu mungkin peran pemerintah ada di situ. Mungkin sekarang sudah mulai bertahap bang ya, untuk dari peningkatan infrastruktur agar bisa diakses di daerah-daerah itu mungkin sudah mulai mungkin bang ya. Ya mungkin selain itu mungkin ada apa ya, apa ya namanya ya, Ada inovasi mungkin. keringanan lah dari Oh, pemerintah keringanan. gitu. Betul. Maksudnya dikasih uang untuk membeli internet kuota Iya. gitu. Untuk Pokoknya mereka yang segala pihak termasuk pemerintah ikut aktif lah untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, mungkin ini terakhir ya pertanyaan mungkin dari aku bang, terkait pandangan dari yang abang jelaskan tadi segala macamnya. Ada nggak harapan, apa nih harapan abang nih untuk masa depan pendidikan di Indonesia nih dalam hal pengembangan berpikir kritis siswanya nih, harapan abang pribadi mungkin dan pandangan abang tadi. saya berharap sebenarnya pendidikan di Indonesia itu bisa benar-benar menjadi alat pembebasan dan pemberdayaan lah. Oh iya, setuju Bukan sih, Bang. hanya sarana mendapatkan nilai. Benar. Jadi sekarang kan hanya bukan datang ke sekolah dapat nilai terus pulang, bukan. Jadi harus ada esensinya gitu. Jadi ilmunya itu bisa diserap oleh siswa. Ya, gitu. lebih simpelnya lagi mungkin kita bisa bilang mereka pergi ke sana bukan untuk mendapatkan number tapi mendapatkan value. Oh iya benar bang. Karena ya untuk mereka digunakan juga untuk mungkin untuk kedepannya mereka menjadi orang yang inovatif untuk membuat inovasi baru mungkin untuk negara kita, untuk bangsa kita mungkin. Betul. Dan itu akan berkelanjutan lagi. Mereka nanti mereka menjadi pembelajar yang baik gitu ya. Dan suatu saat mereka kan menjadi orang tua kan. Iya, Itu benar. bisa diturunkan lagi dan Ke itu mendidik anaknya lagi. ya itu akan berkelanjutan terus. Benar sih, yang pada akhirnya ya untuk pendidikan Indonesia akan makin maju dan kualitas makin meningkat ke depannya berarti ya. Setuju. Setuju sih bang. Oke, makasih banyak nih bang. Makasih banyak bang untuk Ya. pandangannya di hari Makasih. ini bang. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Penutup dari saya mungkin sistem pendidikan Indonesia mungkin saat ini memang belum berada pada tahap yang baik. Tapi dengan segala stakeholder yang bekerja mulai dari guru, tenaga pengajar, orang tua, pemerintah yang berperan aktif dan mengembangkan sisi-sisi inovatif dari siswa dan mengembangkan berpikir siswa ke depannya, harapan kita pasti dari seluruhnya berharap pendidikan Indonesia bisa lebih maju lagi ke depannya. Oke, mungkin segitu saja diskusi pendapat kita hari ini bang ya. Terima kasih waktunya sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.